Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi kita pada pembelajaran selanjutnya. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang apotek. Sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu mengenai apotek. Apakah apotek itu? Apotek yaitu tempat untuk menjual obat atau meramu obat dan juga diperdagangkan atau dijual. Apabila obat ini obat yang memang sangat diperlukan atau obat yang dosisnya tinggi, dapat juga anak-anak membeli obat berdasarkan resep dokter. Apabila tidak dengan resep dokter, maka tidak dilayanin, kecuali yaitu obat-obat yang umum yang bisa dijual. Jadi di sini kita tahu bahwa apotek itu yaitu tempat untuk menjual obat maupun alat-alat kesehatan yang lain, dan obat tersebut dapat juga atau harus ada yang harus menggunakan resep dokter. Sekarang anak-anak cobalah perhatikan pada gambar. Pernahkah anak-anak melihat resep dokter? Di sini pada gambar, anak-anak baik yang sudah melihat maupun yang belum melihat, di sini ada gambar contoh resep dari dokter. Resep dari dokter yaitu nanti diberikan kepada apoteker, yaitu orang yang bekerja di apotek. Nanti akan Bapak jelaskan yaitu siapa apoteker. Biasanya tulisan dokter sulit dibaca, namun apoteker dapat membacanya. Itulah bagian dari kode etik profesi dokter. Setelah itu biasanya apoteker akan membeli obat. Anak-anak dapat mengamati yaitu gambar resep dokter. Di sini anak-anak dapat melihat yaitu nama dari dokter tersebut, nama dokter yang memberikan resep, kemudian tanggalnya juga ada, nomor resepnya, dan untuk pasien siapa obat tersebut, kemudian nama obatnya, kemudian cap dokter atau rumah sakit. Pada halaman selanjutnya, anak-anak dapat membaca maupun dibacakan orang tua. Di sini Ibu Doni bekerja di apotek sebagai apoteker. Siapakah apoteker itu? Anak-anak nanti dapat menjawab apakah apoteker itu, yang akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Anak-anak juga dapat mencari informasi melalui majalah, koran maupun internet, yaitu mengenai tugas apoteker. Ibu Doni selalu siap menjalankan tugasnya. Tugas itu dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan tanggung jawab, karena berhubungan dengan kesehatan atau penyembuhan pasien. Ibu Doni juga dibantu oleh asisten apoteker. Siapa lagi yang membantu tugas apoteker? Anak-anak dapat mencari maupun bertanya kepada orang tua maupun dari internet. Dan sekarang Bapak akan jelaskan mengenai tugas dari apoteker.
Selain menyeleksi dan memastikan keamanan obat, ada beberapa tugas lain yang harus dikuasai oleh seorang apoteker, yaitu orang yang bekerja di apotek yang melayani kita untuk membeli obat, yaitu untuk atau barang kesehatan. Di sini yaitu apoteker bertugas memberikan obat kepada pasien sesuai dengan resep dokter. Memastikan tidak terjadi interaksi obat, bahwa obat tersebut aman. Kemudian dapat juga meracik obat, sebab dari resep dokter tersebut ada juga penggabungan dari obat-obat yang lain. Di sini apoteker memahaminya. Kemudian di sini apoteker juga bertugas berkolaborasi atau di sini bergabung dengan profesional kesehatan, orang yang ahli kesehatan, yaitu untuk merencanakan, menilai yaitu efektivitas obat tersebut terhadap pasien, obat tersebut bagus atau tidak. Kemudian lagi memastikan apotek atau tempat menjual obat tadi mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang penjualan obat-obatan. Apoteker juga menawarkan saran klinik dan obat-obatan yang dijual bebas untuk beberapa penyakit ringan seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Dan terakhir, apoteker memastikan pasien mendapat bantuan kesehatan yang tepat. Selain kita membeli obat di apoteker, kita sebagai pembeli juga perlu perhatian bila ingin membeli obat di apoteker. Pertama, pastikan apoteker di apotek tempat Anda membeli atau anak membeli obat tersebut memiliki informasi atau pemahaman yang sama dengan dokter. Kemudian mintalah sendok takaran jika obat tersebut berupa cair, karena sendok makan di rumah tidak bisa memberi volume atau takaran yang sesuai dengan resep dokter. Kemudian juga guna menjaga obat dari jangkauan anak-anak, khususnya untuk kemasan botol, pastikan obat tersebut dibeli disertai dengan pengaman untuk anak-anak. Dan dapat juga obat tersebut disimpan di tempat yang aman atau sesuai dengan suhunya, seperti di kulkas atau di tempat yang kering. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.